Kembali lagi di channel Rekapin Emen. Sebelum memulai silahkan subscribe terlebih dahulu untuk membantu channel ini terus berkembang. Cerita diawali di dalam istana. Para petinggi istana membicarakan tentang kemampuan Xian Agnes. Jadi, menurutmu Xian Agnes mempelajari ilmu hitam? Dia kemudian menjawab, "Iya, kemungkinannya begitu." Seberapa yakin bahwa kau meyakini dia mempelajari ilmu hitam? Saya yakin 90% dia mempelajarinya. Sudah jadi fakta yang dikenal luas bahwa Pangeran Xian yang dulu begitu lama hingga tidak bisa menyakiti laba-laba. Tapi sekarang dia berubah begitu kejam hingga tidak segan-segan mengambil nyawa seseorang. Kekuatan tak dikenal yang digunakan Pangeran Xian, kegelapan membayangi dirinya, dan bahkan aura uniknya yang menakutkan. Jelas mustahil berubah sebanyak itu, kecuali dia terlibat dengan iblis. Aku ingat dengan jelas, meski hanya sekejap, tapi matanya diliputi energi gelap. Kau sangat menyadari betapa besarnya kata-kata itu bukan. Energi demonik adalah sumber dari sihir hitam, sihir adalah sumber dari energi demonik. Meminjam kekuatan dari iblis artinya mengubah umat manusia menjadi musuhmu. Apa yang akan terjadi jika orang yang menerima kekuatan di demonik adalah keturunan langsung dari keluarga kekaisaran? Otoritas seluruh keluarga kekaisaran akan mencapai titik terendah. Tapi itu juga merupakan alasan yang sah untuk secara resmi membuang Xian. Kau telah merencanakan semuanya bukan? Tentu saja, kita akan mengirimkan sekelompok bandit untuk mengejarnya, jadi kita tidak akan ketahuan. Cerita dilanjutkan di tempat Xian berada, yaitu menuju kedai makan. Wanita itu berkata, "Master, apakah kau lapar? Apa yang tiba-tiba membawa kita kemari? Kau ingin makan terlebih dahulu?" Xian menjawab, "Aku tidak lapar, tapi ada yang ingin aku pesan." Setelah masuk ke dalam, mereka berdua disambut oleh pelayan. Dia pun berkata, "Kami sudah menunggu Anda, silakan ikuti saya." Xian menjawab, "Kau tidak akan melemparkan pisau padaku seperti yang terakhir kali kan?" Dia menjawab, "Itu tidak akan terjadi." Wanita pengawal itu bertanya kepada Xian, "Jadi kita ke sini bukan untuk makan?" Xian tidak menjawabnya dan malah pergi begitu saja. Kemudian mereka sampai di suatu ruangan. Ada seorang wanita yang menyambut mereka berdua. "Saya menyambut Yang Mulia Pangeran Xian." Xian jawab, "Aku tampak seperti terakhir kali tapi kali ini kau mengenaliku. Jika kami tidak tahu siapa Anda, kali ini kami tidak seharusnya disebut guild informasi lagi. Ngomong-ngomong apa yang membawa Anda kemari?" Xian pun mengatakan, "Hanya ada satu alasan kenapa aku kemari." Wanita itu menjawab, "Jika terkait dengan Phantom Legion, kami juga tidak bisa memberitahu Anda apapun." "Iya, aku sudah menyadarinya." "Maaf, Anda sudah menyadarinya. Apa maksud Anda?" Xian menjawab, "Aku bahkan tahu di mana mereka akan menyerang selanjutnya. Awalnya Hero dan partinya seharusnya menyelesaikannya. Tapi aku tidak berniat memberikan imbalannya pada mereka. Ada hal lain lagi yang aku ingin kau menyelidikinya sampai akhir. Ketika aku kembali ke kota kekaisaran nanti, pelajari semua hal yang kau bisa tentang orang yang tertulis di dalam daftar ini. Sampai ke detail terkecil sekalipun." Dia pun kaget dengan isi tulisan itu. Dewan Lightstar, bukankah mereka adalah orang paling berkuasa setelah kaisar? Wanita itu berkata, "Anda tidak berencana membuat daftar sasaran bukan?" Xian pun menjawabnya, "Aku tidak yakin semakin banyak informasi yang kau berikan semakin baik." "Itu sangat bagus sekali, dan juga, siapa informan yang kau tugaskan padaku terakhir kalinya?" "Informan? Apa maksud Anda adalah Nari?" "Iya, tugaskan dia lagi kali, ini aku mungkin perlu mengajukan permintaan tambahan." Wanita itu menuruti permintaannya. Wanita itu bertanya lagi, "Saat kita sedang berada dalam topik, apakah petualangan Anda ke dalam hutan Black berjalan dengan lancar?" "Hutan yang dimurnikan dalam semalam." Xian pun menjawabnya, "Hanya 2 orang yang mengetahui cerita di dalamnya. Iya, itu semua berkat dirimu." Wanita bermata merah, yang berada di sisinya sejak kembali ke istana kekaisaran.
Jangan bilang penyihir yang berusia 1000 tahun tidak mati. Xian pun memotong pembicaraan dan menyetop pembicaraan itu. Stop, itu saja, kau akan terluka jika tahu terlalu banyak. Cerita berubah ke suatu pertempuran. Komandan, aku punya satu permintaan. Tolong berhenti mengorbankan dirimu untuk melindungi orang lain. Dan jalani hidupmu sendiri saja. Mendengar kata-kata itu, komandan pun nampak lemas tak berdaya. Haruskah aku pensiun dari semua ini? Cerita dilanjutkan di suatu tempat. Ada yang memanggil nama seseorang, nama itu adalah Ajusi. Ajusi, tolong ajari aku belajar ilmu padan. Dia pun belum menjawabnya. Setelah menjawabnya, pria itu malah menyuruh untuk pergi dari situ. Tapi pria itu berkata lagi, aku akan membayar biaya mengajarmu, tolong ajari aku tentang. Tetapi tetap saja dia tidak mau mengajarinya. Pria itu pun akhirnya pergi sambil berkata, dasar pelit sekali. Sebenarnya dia bisa mengajariku satu atau dua hal tentang ilmu padan, tapi dia tidak mau. Aku harus menjadi lebih kuat lagi. Desa kecil yang terlihat damai. Desa yang miskin dan lemah, tanpa petugas keamanan sama sekali. Pencurian dan perampokan terjadi di mana-mana. Aku benci tinggal di desa yang bahkan tidak bisa menghentikan sekelompok pencuri. Aku harus jadi kuat. Aku akan jadi kuat dan meninggalkan desa ini. Setelah selesai pembicaraan yang terjadi di sebuah kedai makan tadi, Xian dan wanita bermata merah berjalan mengelilingi desa. Ada seorang pria yang mencurigai mereka. Dia berkata, mereka orang luar. Apa yang mereka kerjakan di sini? Dia ingin mempelajari ilmu padan. Dia sangat mirip dengan ibunya. Dia sangat ingin menjadi kuat. Pasti benar bahwa mereka dari darah yang sama. Aku ingin tahu jika kami bisa bertemu. Xian, yang kebetulan lewat akhirnya menghampirinya. Pria itu kaget dengan kedatangan tamu tidak dikenal. Pria itu bergumam, tamu dari luar desa, menilai dari warna rambut, apakah mereka dari keluarga istana? Siapa kalian? Ada perlu apa datang kemari? Wanita bermata merah berkata, Master, apakah boleh saya membunuhnya? Xian menjawab, tidak, tunggu. Namaku Xian Agnes. Pria itu mengira bahwa mereka adalah ras murni yang terlantar. Apakah rumornya salah, atau mereka menyembunyikan jati dirinya? Pria itu kemudian bertanya, apa yang membawamu datang kemari? Xian pun berkata, aku langsung ke intinya saja. Jadilah bawahanku. Pria itu menjawab, apa menurutmu aku akan setuju begitu saja? Desa ini akan segera binasa. Jadi tolong, jadilah bawahanku. Jika kau jadi bawahanku, aku akan menyelamatkan desamu. Pria itu berpikir kalau mereka merencanakan sesuatu. Dia pun menolak tawaran itu. Kemudian dia pun bicara, bukan hanya karena aku tidak mempercayai kata-katamu, tapi juga tentang desa ini yang akan binasa. Kami akan menghindarinya sebelum hal itu terjadi. Bagus sekali kata-katamu. Xian pun langsung pergi dan wanita bermata merah bertanya, bukankah kamu akan membuatnya tunduk padamu, seperti kau melakukan padaku? Aku tidak tahu, kamu mundur begitu saja. Jika kamu akan bertindak seperti ini, kenapa kamu tidak menyuruhku untuk membunuhnya? Apa kamu benar-benar akan menyerah begitu saja? Xian pun berkata, pahlawan itu diciptakan atau dibuat. Apa yang tiba-tiba kamu tanyakan, itu kelihatan aneh sekali. Menurut Xian, takdir yang pertama adalah takdir dari seorang pahlawan diputuskan saat mereka dilahirkan. Karenanya, pada akhirnya orang itu tidak bisa menahannya. Sebelum itu, kita harus menyingkirkan tikus jalan ini terlebih dahulu. Xian menyerang sebuah benda hitam di depannya, dan ternyata itu adalah mata-mata. Aku sudah bosan menunggumu mengatakannya. Ternyata orang itu tidak sendirian. Dan kemudian mereka menyerang Pangeran Xian secara bersamaan. Tanpa rasa ragu Pangeran Xian juga mengeluarkan kekuatannya. Terjadi sebuah pertarungan yang cukup sengit. Xian menyerang wanita di depannya. Tetapi Xian kemudian dikepung. Xian An mengeluarkan sihir matanya, Dark Eyes. Efek dari kekuatan itu adalah semua orang tidak bisa bergerak.
Pangeran Xian menghancurkan pedang pria berjubah itu. Pria itu berusaha mengelat dan menyerang balik, tapi tidak berhasil. Pria berjubah bergumam, apa dia benar-benar Xian Agnes yang ku kenal? Pertama-tama aku harus keluar dari Aini Sulu, Xian Agnes, aku pastikan akan mengingat-ingat. Pria itu mencoba untuk kabur. Tetapi Xian Agnes sudah mengetahui sebelumnya. Xian pun mengurungnya. Pria itu pun tidak bisa kabur dan Xian pun membunuhnya dengan pedangnya. Pertarungan pun berakhir. Aku tidak tahu kalian akan muncul terang-terangan. Tentu saja aku sudah memprediksi sebelum akan ada beberapa gangguan. Para saudaraku ingin sekali aku gagal dalam ujian ini. Tiba-tiba pria yang bernama Nari muncul dan berkata, orang-orang ini memiliki pasukan utama yang terpisah. Mereka menunggu di sekitar sini sekarang dan akan segera menyerang desa ini. Ternyata di balik semak-semak, ada pria yang melihat kejadian tadi. Pria itu kemudian lari ketakutan sambil berkata, aku harus segera memperingatkan mereka. Mereka memiliki pasukan yang terpisah dan akan segera menyerang desa ini. Kumohon, aku tidak ingin kejadian itu terulang untuk kedua kalinya. Aku harus segera memperingatkan penduduk desa. Pria yang bernama Nari tadi menjelaskan, ada beberapa tempat musuh akan memulai menyerang. Dia berkata, cukup tinggi untuk mengawasi seluruh desa Kurt. Tapi kenapa Anda meminta saya untuk mengawasi lokasi ini? Mulai dari sini kita akan bergerak sesuai dengan yang kita bahas sebelumnya. Wanita itu bertanya, Master, bagaimana dengan desanya? Xian menjawab, ini lebih penting. Di sebuah lokasi, terjadi sebuah pembicaraan. Ada seseorang yang menahan untuk mereka. Apa dia benar-benar di sana? Tidak disangka bukan. Siapa yang berpikir bahwa Ghost King akan tinggal di tempat terpencil seperti ini, itu setelah dia pensiun. Kekaisaran yang bodoh. Bukan saja mereka mengabaikan kekuatan tersebut, mereka bahkan memperlakukannya seperti ini. Ku dengar, dia pensiun atas kemauannya sendiri dan datang ke sini. Itu bagus untuk kita. Berkat itu, kita bisa membunuhnya dengan bebas. Ini perintah dari salah satu Five Demonic Spirit yang memerintah semua monster di dalam kekaisaran. Karena ini pasti akan berhasil. Pada awalnya kita tidak bisa menandingi sang raja. Tapi dengan ini, ceritanya berubah. Koordinat untuk memanggil Phantom Legion. Bahkan jika dia adalah Ghost King, dia tidak akan bisa menandingi seluruh pasukan sendirian. Kudengar demi membuktikan dirinya sebagai penerus, Pangeran Kekaisaran Xian memilih bencana Phantom Legion. Pangeran yang diabaikan itu, jangan bilang kau benar-benar berpikir dia bisa menyingkirkan mereka dan percaya diri sekali dia. Jangankan Phantom Legion, dia tidak akan bisa bertahan. Mungkin dia tidak pernah berencana untuk menyelesaikan bencana sejak awal. Kudengar dia datang membawa satu bawahan saat meninggalkan istana kekaisaran. Mustahil bagi mereka mengetahui di mana Phantom Legion akan muncul, jadi ini adalah alasan yang sempurna baginya. Kurasa dia tidak akan datang meski kita memberitahu koordinat padanya. Kurasa kita harus berhati-hati pada Pangeran Xian. Apa kalian sadar bahwa ada perintah mengenai Xian Agnes telah tiba? Perintah macam apa itu? Perintah untuk meletakkannya dalam daftar pengawasan. Perintahnya datang begitu dia meninggalkan istana kekaisaran. Para atasan berpikir bahwa hilangnya para iblis di dalam istana kekaisaran terkait dengan Xian Agnes. Itu artinya pangeran berburu iblis, tanya seorang rekannya. Ia mungkin sulit dipercaya, tapi jika benar Pangeran Xian, pasti telah sepenuhnya mengetahui keberadaan kita terlebih dahulu. Mustahil kalau ada yang membuatku penasaran. Tiba-tiba rekannya diserang seseorang dari belakang. Ternyata Xian Agnes yang menyerang dari belakang itu. Kupikir aku telah memblokir semua metode yang bisa membocorkan informasi tentang diriku. Tapi bagaimana kalian berhasil mengetahuinya? Pangeran Xian penasaran dengan hal itu. Terjadi sebuah kekacauan di desa itu. Rumah-rumah hancur terbakar dan orang-orang penuh dengan ketakutan. Ada seorang anak remaja yang ingin menyelamatkan desanya. Tapi sayangnya dia belum mempunyai kekuatan. Para pemberontak itu
membuat ketakutan pada warga dan huru-hara yang mengerikan di desa. Kenapa ini bisa terjadi lagi? Aku tidak ingin kehilangan desa lagi. Aku harus bisa melawan mereka. Lepaskan tangan itu, dasar bedeba. Anak itu sudah berusaha, tapi dia gagal karena tidak mempunyai kekuatan. Siapa anak kecil ini? Beraninya dia menyerang saya. Lihatlah matamu, kau bisa membunuh seseorang dengan tatapan itu. Aku menyukaimu, menyentuh sekali ternyata. Aku akan mencungkil matamu terlebih dahulu. Pada akhirnya anak itu tidak berdaya untuk melindungi desanya. Tiba-tiba ada seseorang yang menolongnya. Pria itu berhasil melindungi anak kecil itu. Dia pun mengusir para pemberontak dari lokasi tersebut. Kembali ke lokasi pertempuran Xian dan musuhnya. Rekannya tidak tahu kalau Xian Agnes yang menyerang mereka. Bagaimana dia bisa datang kemari? Apa dia mengetahui identitas kami, bahkan apa yang akan kami lakukan? Terlebih lagi kekuatan apa itu? Satu hal yang pasti, ini bukan sesuatu aib keluarga kekaisaran yang kita dengar sejauh ini bisa dilakukan. Kami harus membunuhnya. Xian bergumam. Mereka jelas berbeda, kekuatan mereka di level berbeda sepenuhnya dari iblis yang kulawan sampai sekarang. Pada levelku sekarang paling banyak aku hanya bisa menangani mereka berdua. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak punya pilihan lain, aku ingin menyimpannya sebaik mungkin. Senjata mistik yang memiliki kekuatan pemiliknya dan diturunkan, meningkatkan kekuatan pengguna yang diakui oleh senjata tersebut. Kalau begitu mari lihat bagaimana perbedaan kekuatanku saat menggenggam Ecclesiastic Extinguishing Sword di tanganku, bandingkan saat aku tidak menggunakannya. Pangeran Xian mengeluarkan sihir pedang, Black Flash. Mereka semua terlihat begitu terkejut. Dengan kekuatan pedang yang begitu dahsyat, Pangeran Xian mengincar seorang wanita di sebelah pria tersebut. Dengan kekuatan Black Flash milik Pangeran Xian, dia berhasil menumbangkan wanita itu dengan kekuatannya dan menghancurkannya. Kedua rekannya berusaha menyelamatkan wanita itu dan menyerang secara bersamaan. Tetapi Pangeran Xian berhasil menghindarinya. Pangeran Xian bergumam, aku harus mengakhiri ini secepatnya, aku bisa mempertahankan pedang ini selama 10 menit, tapi aku tidak bisa menghabiskan 10 menit sepenuhnya di tempat ini. Game sebenarnya belum dimulai. Aku punya sisa waktu 2 menit. Itulah batas waktu yang dapat aku berikan di tempat ini. Aku tidak akan jatuh pada trik yang sama 2 kali. Pangeran Xian dan Demon Chainless pun bertarung dengan sengit. Mereka saling mengeluarkan kekuatannya. Batas kemampuan Xian di tempat itu hampir habis. Demon Chainless pun bergumam, dalam situasi ini, aku bisa menang melawannya. Dia menyerang dengan kecepatannya. Tapi siapa sangka, Pangeran Xian jauh lebih cepat. Xian sudah berada di belakang tubuh Demon Chainless. Demon Chainless pun tidak menyangka kalau Pangeran Xian punya kekuatan mengerikan. Dia bergumam, tidak, aku harus bisa menghindari serangannya. Kalau tidak aku bisa mati di sini. Chainless hanya bisa menghindar sekarang. Legged Extinguishing Sword membatalkan semua energi demonik yang menyentuhnya. Tapi aku tidak bisa memutuskan semua tentakelnya. Tapi itu tidak jadi masalah. Xian mengeluarkan kekuatan yang belum terjadi sebelumnya. Apa itu pedang menyeramkan itu, menyerap semua cahaya di sekitarnya, ada satu hal yang pasti, tapi kekuatan aneh yang mengelilingi Pangeran Xian seperti kegelapan yang pekat. Bahkan di antara monster yang terkenal karena niat membunuh mereka terhadap segala hal. Mungkin tidak ada yang menggunakan kekuatan mengerikan seperti itu. Tidak ada satu hal yang aneh. Dia bukan keberadaan kejahatan, tapi dia menggunakan kekuatan yang mirip seperti The Eternal Emperor Aurelion Han Agnes. Jika ini benar, aku harus memperingatkan para petinggi secepatnya. Kedua tangan Chainless berhasil dipotong oleh Xian. Chainless benar-benar mulai kewalahan menghadapi Pangeran Xian. Xian, kalau terus begini aku akan benar-benar binasa. Seperti yang aku duga, itu emang Xian Agnes.
Chainlis berkata, cobalah untuk menghindari ini juga kalau bisa. Dia mengeluarkan sesuatu. Dia menyebut Phantom Legion akan segera muncul. Xion bergumam, dia mungkin berencana mencuri koordinat Phantom sebelum kami muncul. Aku tidak akan membiarkan seperti yang mereka inginkan. Xion berkata, aku sudah menunggu kapan kau akan memanggil mereka.